Jangan ikut seleksi CPNS tahun 2024 kalau teman-teman masih belum tahu CPNS itu harus lulus di SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD itu ada namanya ambang batas atau passing grade. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengerti itu, belum mengerti juga strategi yang teman-teman gunakan untuk lulus di SKD, teman-teman wajib nonton video ini ya. Karena apa? Banyak yang sudah lulus berkas tapi tidak lolos di SKD. Dan itu cukup banyak ya dan cukup fatal. Jadi kakak sampaikan ini, tapi kakak menggunakan database tahun 2023 kakak sampaikan karena untuk CPNS tahun 2024 itu masih belum dibuka secara resmi walaupun sudah ada pengumuman dari Pak Jokowi. Tapi untuk formasi atau bentuk skemanya itu masih belum dijelaskan secara rinci. Jadi kakak sampaikan ini menggunakan database tahun 2023. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau mau mengetahui passing grade, strategi supaya bisa lulus di SKD, teman-teman wajib nonton video ini. Oke, langsung kita masuk di videonya. Video-video sebelumnya kakak sudah membahas mengenai materinya ya, jumlah-jumlah soal, berapa menit untuk pekerjaan soal tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai batas atas atau nilai minimum untuk teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2023 guys ya. Oke, kita kurang tengah. Oke. Nah, jadi kita di sini dari surat terbaru ya, kakak akan melingkari hal yang penting aja. Nanti kalau yang tidak penting kakak akan tidak jelaskan karena supaya mengefisiensi waktu saja ya, supaya teman-teman juga mengerti. Nah, bila teman-teman tidak mengerti atau kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti ketika kakak aktif akan kakak langsung jawab ya. Oke, di sini tuh ada batas minimum ya, di ini ke-12 poin ke-12 ini ya. Yang menjelaskan bahwa untuk nilai minimum untuk TWK itu adalah 65, untuk TIU itu adalah 80, untuk TKP adalah 166 ya, 166 untuk soal TKP. Nah, kan kemarin video sebelumnya kakak sudah jelaskan ya, untuk TWK itu ada 30 soal ya. 30 soal, untuk TIU itu ada 35 soal. Dan untuk TKP itu ada 45 soal. Dengan jumlah soal itu adalah 110. Untuk pengerjaannya itu cuma 100 menit untuk yang normal kan, yang normal. Untuk disabilitas itu sampai di 130 menit gitu. Oke, jadi ketika jadi jumlah 30 ini ya, ambang batasnya itu tadi 65. Jadi teman-teman itu hanya menyelesaikan ya, atau minimal teman-teman harus benar di 13 soal. Jadi sedikit lah, berarti sekitar 45% teman-teman harus benar ya. Jadi di bawahnya 50%. Jadi menurut kakak oke lah. Jadi harusnya teman-teman bisa selesaikan hal ini ya. Nah, selanjutnya adalah TIU ya. Jadi ini sekitar 45% ya. 45% teman-teman harus selesaikan soal dan harus benar di soal TWK ya. Cuma kalau TWK kan gampang ya, jadi harusnya teman-teman bisa di 20 benar lah ya minimal ya. Oke, selanjutnya adalah TIU. Nah, ini TIU itu soal yang paling susah ya, atau paling yang menjengkelkan untuk tes CPNS tahun 2023 guys ya. Nah, di sini itu ada batas minimumnya itu 80 ya. 80 berarti setiap soal kan benarnya itu 5 ya. Untuk TWK sama TIU itu kalau benar teman-teman mendapat nilai 5, kalau salah atau tidak menjawab itu dapat nilai 0. Jadi ketika batas atasnya atau nilai minimumnya itu 80, berarti teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2023 dengan nilai minimal 80. Berarti teman-teman harus menjawab soal sekitar 16 ya. 16 kali 5, oh ya 16 ya, 16 soal. Jadi ini sekitar dari 35 ya sama aja sih, di bawahnya 50 ya, sekitar 45%-an lah teman-teman harus selesai ya, karena kan Q kan susah ya, itu susah, banyak waktu dibutuhkan untuk mencatat atau mencakap dan sebagainya. Jadi untuk di TIU teman-teman itu minimal harus benar ya, ingat ya, benar, bukan menjawab tapi benar itu 16 soal. Jadi kita persentase aja begini teman-teman. Jadi teman-teman kerjakan semua atau minimal teman-teman selesaikan 30 soal lah di TIU, di 25 di TWK. Nanti perkiraan benarnya itu kalau teman-teman misalnya sudah yakin ya 16 soal benar, sudah aman. Jadi teman-teman harus kalau sebisa mungkin untuk menjawab dengan yakin ya, karena kan kalau tidak menjawab atau teman-teman tidak bisa, skip aja langsung. Jadi kerjakan teman-teman yang bisa aja dulu.
Jadi teman-teman kerjakan yang bisa, kalau tidak bisa di skip dulu. Jadi nanti yang tidak bisa teman-teman bisa asal aja jawabannya. Cuma kalau teman-teman sudah yakin bahwa teman-teman bisa kerja, itu paling bagus kerjakan terlebih dahulu guys ya. Oke, selanjutnya itu di bagian TKP. TKP kan ada 45 ya. Nah, nilai baca ampasnya itu 166. Nah, ini agak beda ya sama yang TWK sama TIU. Karena kan TWK itu kalau salah 0, kalau benar 5 ya, dan tidak jawab juga 0. Tapi kalau TKP itu nilainya dia itu range ya, antara 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya kita hitung aja ya, kita hitung misalnya teman-teman benar semua ya, dapat nilai sempurna 5, jadi teman-teman sekitar 32 soal ya. Ya kan, jadi 160 dibagi 5 jadi 32 ya, 32 soal teman-teman harus benar keseluruhan ya. Jadi sekitar malah lebih tinggi ya, lebih tinggi persentase untuk mengerjakan soal TKP daripada TIU sama TWK. Jadi teman-teman harus benar ini sekitar 60% ya, 60 sampai 70% harus benar. Nah, lebih susah di TKP ya, kan 166 ya. Dari seharusnya kan kalau misalnya kita hitung berarti 45 ya. 45 kita kali dengan 5 ya. Jangan jadi nilai maksimalnya itu 227 ya, 225 ya maksimalnya. Nah, teman-teman itu harus batas minimumnya itu di sini 166. Jadi sekitar ya 60 sampai 70% teman-teman itu harus benar ya, nilai maksimum ya. Nah, cuma bagusnya ini ketika teman-teman menjawab misalnya tidak terlalu benar ya, bisa dapat nilai 2 atau 3 ya, tergantung nanti jawabannya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk minimal teman-teman benar itu dinilai atau paling benar sempurna itu 32 soal ya. Tapi sebenarnya teman-teman untuk benar maksimum segitu agak susah ya, agak susah. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa meminimalisir, teman-teman fokus di soal-soal yang punya teman-teman yakin yang benar, yang lainnya tetap dijawab ya, karena yang lainnya itu tetap mendapatkan nilai walaupun teman-teman isi asal, yang penting isi ya. Tapi kalau tidak di situ nilainya 0, tapi teman-teman kalau isi dapat nilai antara 1 sampai 5, bisa 2, 3 dan sebagainya. Jadi teman-teman isi aja untuk soal di TKP. Oke, jadi sekitar paling tinggi TKP ya, sekitar 60 sampai 70%. Jadi tapi kan di TKP itu agak gampang ya, karena kan itu analisis mengenai pelayanan publik dan sebagainya ya. Materinya ada video sebelumnya kakak sudah bahas, jadi menurutnya kakak gampang lah gitu ya TKP, walaupun setinggi itu ya passing grade-nya atau ambang batasnya segitu, tapi kakak rasa itu lumayan gampang lah gitu. Selanjutnya, nah ini ada pengecualian ya. Ketika di sini ada teman-teman yang lulusan S1 itu dia cum laude ya, lulusan terbaik ya, cum laude itu untuk oke dulu ya alumni ya. Jadi itu nilai batang ampas ini ketiga poin ini ya, itu kecuali itu cum laude 1, kedua itu diaspora ya, diaspora. Selanjutnya itu dari anak-anak dari Papua ya, nanti ada di slide selanjutnya. Jadi nanti belum ya, kakak tampilkan nanti ya, kakak bahas dulu yang komplek yang cum laude dulu ya. Untuk cum laude ini dia di minimal ada perubahan yang antara batas ambangnya tadi 3 poin ini ya, diubah menjadi nilai TIU-nya itu jadi 85 ya. Jadi cuma beda 1 soal saja. Jadi teman-teman untuk yang cum laude itu minimalnya untuk TIU berarti nambah 1 soal, berarti 17 soal. Kalau untuk jumlah keseluruhan SKD ya, paling rendah itu 311. Jadi kita simulasikan ya, berarti ketika misalnya teman-teman dapat ini semua ya, dapat misalnya 65, dapat 85 tambah 1 66. Nah, ini sudah minimal sekali ya. Jadi jumlahnya 311 ya. Ini minimal sekali untuk teman-teman yang lulusan S1 cum laude ya. Jadi yang minimal 331. Jadi tinggal ditambah aja 1 soal di TIU ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman kebutuhan khusus ya atau diaspora, nanti nilai TIU-nya tetap ya, nilai TIU-nya ditambah lagi. Jadi seperti cum laude ya, 85. Jadi 70 soal
TIU harus benar ya, sama. Nah, di sini itu bagian untuk penyandang disabilitas ya. Nah, jadi diaspora sama penyandang kebutuhan khusus diaspora ya. Jadi selanjutnya itu mengenai penyandang khusus disabilitas. Nah, nilai TIU-nya itu dia turun ya. Jadi 60 ya batas ambasnya, batas ambangnya ya, dan 60 berarti untuk kebutuhan khusus itu bisa mengerjakan minimal ya 12 soal ya. Dia lebih agak mudah ya teman-teman untuk yang berkebutuhan khusus ya. Ya agak mudah. Ya sekitar 12 soal aja teman-teman harus selesaikan hal itu. Oke. Selanjutnya itu adalah untuk putra putri wilayah Papua ya. Nah, ini terkhusus untuk wilayah teman-teman yang punya KTP dari wilayah Papua, ini mendapatkan subsidi khusus ya untuk nilai TIU itu paling rendah 60. Jadi sekitar sama ya 12 soal ya, 12 soal. Jadi menurutnya kakak mudah lah ya untuk bisa lolos di untuk teman-teman ya, teman-teman yang dari Papua. Alhamdulillah ada subsidi khusus untuk nilai batas ambang untuk nilai TIU jadi 60, jadi atau 12 soal teman-teman wajib benar di soalnya. Oke ya, ini anak-anak ini kakak ya, ini surat keputusan ya baru ditetapkan di tanggal 13 September, jadi baru kemarin diterbitkan, baru langsung kakak bahas ya. Jadi nanti kalau teman kurang mengerti nanti boleh di kolom komentar ya, nanti akan kakak jawab semaksimal mungkin, sebisa mungkin kakak ya. Oke ya, mungkin video kakak ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.